Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, umat Islam khususnya di pertengahan Syahrul Ramadan, Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, bulan pembakaran dosa, bulan membakar semangat, bulan kebesaran atas rahmat Allah, dan bulan diampuni dosa-dosa kita. Itu di antara nama-nama bulan Ramadan. Di dalamnya ada khairum min alfi syahr. Ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Alfi syahr, 1000. 1000 adalah simbol metafora. Kalimah atau kata yang tidak berarti sesuai dengan apa yang terkata, terlisan, tertuliskan. Namun metafora ini memiliki sejuta makna. Tak terhingga makna dari khairum min alfi syahr. Karena rahmat Allah itu tak terukur oleh alat yang paling canggih untuk mengukur. Kita contohkan, Rasulullah Muhammad SAW mengibaratkan, menganalogikan, jika saja seperti samudra itu adalah ilmu keagungan, kemahaagungan Allah, maka ketika jarimu kau celupkan dan kalian angkat, maka bulir air samudra yang ada di jari kita, di telunjuk kita itu. Itulah ilmunya Allah, itulah ilmunya manusia. Jadi rahmat yang tidak terhingga itu bagaikan setitik air karena ketak berhinggaan, nikmat, hikmat yang tiada tara diminta atau tidak oleh manusia, Allah menganugerahkannya. Demikian juga ketika Indonesia di bulan Ramadan mencapai kemerdekaannya didahului dengan proklamasi oleh wakil bangsa Indonesia Soekarno-Hatta di bulan Ramadan. Sungguh adalah keberkahan tersendiri. Sungguh rahmat Allah yang merupakan puncak atau titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang diukir, ditorehkan melalui puncak keadaban, peri kemanusiaan dan peri keadilan tuntutan para pemuda-pemudi dengan kata Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin, Sumpah Pemudanya, maka
17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka, merdeka jiwanya, merdeka raganya. Indonesia tanah airku, Indonesia tanah air beta, Indonesia tanah airmu, Indonesia tanah air kita. Jangan sampai Indonesia tanah air kita yang luhur dan mulia diperjuangkan oleh tokoh-tokoh yang sangat tulus hati, istimewa keberadaannya, tanpa pamrih kecuali Indonesia merdeka, bangsa merdeka. Kemudian kita hanya mengulang setiap pemilu memilih penguasa. Kita belum memilih pemimpin di era di mana setelah kepemimpinan Soekarno, Hatta, meskipun Bung Hatta tidak selalu menyertai kepemimpinan Soekarno karena beda di dalam etika berbangsa bernegara. Karena itulah skenario mundur dari jabatan tertinggi sebagai pemegang amanah Republik Indonesia yang kita cintai sudah dicontohkan dengan bagus oleh seorang putra terbaik, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Di mana ketika beliau sampai dengan ajal menjemputnya sebagai seorang yang sangat peduli pada bangsa dan negara ini. Berapa tahun kemudian, keluarganya baru menemukan catatan, kalau tidak salah juga gambar dari merek sepatu. Di mana seorang yang selevel Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia sampai akhir hayatnya tidak mampu membeli sepasang sepatu yang diidamkannya. Dan itu tidak sampai keluar kepada istri tercintanya, tidak sampai keluar pada anak-anaknya. Ini kok jadi lupa ya, merek sepatunya apa. Ya, jadi kami membelinya ya. Karena juga ketika itu cukup ya untuk membelinya ya. Mudah-mudahan nanti ingat ya. Jadi betapa mundur karena Soekarno tidak lagi menurut anggapan Muhammad Hatta sebagai pemimpin, tetapi Soekarno lebih menonjolkan sebagai penguasa. Ciri pemimpin itu ketika berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi ciri penguasa itu berhikmat pada dunia, berhikmat kepada masa. Jadi apakah setelah dwi tunggal kepemimpinan beliau, yaitu Soekarno dan Hatta, kemudian terus-menerus dipimpin oleh penguasa ataukah oleh pemimpin, atau tepatnya dijabat oleh pemimpin atau penguasa, presiden dan wakil presiden, saya yakin Anda bisa menilainya. Jadi, ciri dari penguasa berbasis partai politik massa, berbasis dukungan massa, bersahwat tahta
tahta untuk berkuasa. Bersahwat mempertahankan kuasa, tahta. Bersahwat untuk melindungi kroni yang berbasis massa. Lebih banyak rakyat menderita. Dan yang ketujuh, peri kemanusiaan dan peri keadilan ditinggalkan oleh penguasa. Barometer ini, tolok ukur ini bisa dipakai insya Allah untuk penguasa-penguasa di dunia. Sedangkan pemimpin itu dicirikan oleh beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Berupaya keras untuk mewujudkan musyawarah, untuk mencapai mufakat. Berupaya keras untuk mewujudkan pesan amanah penderitaan rakyat. Upaya serius untuk melindungi tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan keadilan sosial adalah niscaya dan tidak bergeming apakah pemilu yang akan datang terpilih atau tidak. Karena dia basisnya rakyat. Ketika basisnya pemimpin itu rakyat, maka dia sibuk untuk mengejawantahkan, mewujudkan, memanifestasikan visi tunggal bangsa negara Indonesia, yakni menghapus penjajahan di seluruh permukaan bumi karena tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini visi kebangsaan. Dan inilah yang tidak bisa diotak-atik oleh siapapun. Jadi mulai dari RT sampai presiden dan ketua DPR MPR, kepala-kepala dinas, semuanya visinya tunggal. Jangan sampai terjadi penjajahan di lingkungan sekecil apapun. Misinya sudah jelas, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Misi, visi abadi itu tidak boleh digeser dengan misi, visi partai politik. Atau lebih tepatnya, mohon maaf, partai massa. Karena kita juga sampai hari ini belum punya partai politik. Karena itu senyampang bulan Ramadan, Syahrul Taklim, bulan untuk mengkaji. Syahrul Tilawah, membaca diulang. Berkait dengan Syahrul Taklim berarti membaca, didalami, sampai dengan kita berusaha menggali keistimewaan nilai luhur Pancasila itu sehingga naik ke permukaan. Jadikanlah the supremes of grand theory, hikmat ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan dalam sistem pemerintahan dan di dalam sistem politik Indonesia, termasuk sistem hukum dan sistem kehidupan sosial anak bangsa. Bukan membual dan bukan bermimpi semata, karena hikmat ketuhanan yang Maha Esa itu walaupun sekali lagi walaupun kami yang baru mengentaskannya di kancah dunia media massa kanal hikmatologi ini, tetapi kami ambil dari dokumen-dokumen yang kami sebut dengan data di dalam amanat penderitaan rakyat, di dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar 45 terutama, yang isinya saat persidangan BPUPK atau BPUPKI
semua saeyak saeko proyo cancut taliwondo melu hangrung kepingulat sariro hangrosowani. Semua ikut serta terlibat secara tulus ikhlas. Tidak ada partai massa, tidak ada partai politik, tidak ada golongan yang tercapik-capik, tetapi semuanya menyatu menjadi satu ikatan sumpah. Kami putra dan putri Indonesia, bukan kami partai merah, partai hijau, partai kuning, partai ungu, partai abu-abu, partai putih, dan seterusnya. Bukan. Tetapi kami putra dan putri Indonesia. Terima kasih. Semoga Ramadan kita menyemangati kita untuk berkhidmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya hikmat ketuhanan Yang Maha Esa yang akan mengembalikan Indonesia menjadi Indonesia yang luhur, beradab di tengah pergaulan umat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kelemahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Rahayu. Praktek teologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.